Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Sastroji Putra dengan NIM 2433856. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu machine learning. Nah, di sini kita memiliki tiga topik. Yang pertama, apa itu machine learning? Apa saja yang dipelajari di machine learning? Dan apa hubungan aljabar dengan machine learning? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu machine learning, di sini saya menyediakan video tentang apa itu machine learning dan bagaimana cara kerjanya. Baik, kita Our tonton ability to videonya. learn and get better at tasks through experience is part of being human. When we're born, we know almost nothing and can do almost nothing for ourselves. But soon, we're learning and becoming more capable every day. But did you know that computers can do the same? Machine learning brings together statistics and computer science to enable computers to learn how to do a given task without being programmed to do so. Just as your brain uses experience to improve at a task, so can computers. Say you need a computer that can tell the difference between a picture of a dog and a picture of a cat. You could begin by feeding it images and telling it, this one's a dog, that one's a cat. A computer programmed to learn will seek statistical patterns within the data that will enable it to recognise a cat or a dog in the future. It might figure out on its own that cats have shorter noses and that dogs come in a larger variety of sizes, and then represent that information numerically, organising it in space. But, crucially, it's the computer, not the programmer, that identifies those patterns and establishes the algorithm by which future data will be sorted. One example of a simple yet highly effective algorithm is to find the optimal line separating cats from dogs. When the computer sees a new picture, it checks which side of the line it falls on and then says either cat or dog. But of course there can be mistakes. The more data the computer receives, the more finely tuned its algorithm becomes, and the more accurate it can be in its predictions. Machine learning is already widely applied. It's the technology behind facial recognition, text and speech recognition, spam filters on your inbox, online shopping or viewing recommendations, credit card fraud detection, and so much more. At the University of Oxford, machine learning researchers are combining statistics and computer science to build algorithms that can solve more complex problems more efficiently, using less computing power. From medical diagnoses to social media, the potential of machine learning to transform our world is truly mind-blowing. To find out more about machine learning, visit oxfordsparks.ox. Nah, setelah menonton video tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang melatih sistem komputer untuk mengenali pola, beradaptasi dengan data, dan memprediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi, simpelnya machine learning ini merupakan kecerdasan buatan yang dimana kita menyuruh untuk si program atau AI tersebut belajar dengan data-data yang telah kita berikan. Misalnya tadi dapat kita lihat di video itu misalnya ada kucing, ada anjing diberikan data. Jadi si machine learning tersebut dapat beradaptasi atau dapat mengolah data apa yang pembeda antara kucing yang satu dengan kucing yang dua atau pembeda antara kucing dan anjing. Contoh sederhana dari machine learning tersebut yaitu contohnya tuh seperti pertama di online shop. Misalnya nih kita ingin berbelanja, kita kan misalnya sering membeli baju. Nah, nanti di rekomendasi-rekomendasi antara aplikasi tersebut, nanti akan menampilkan barang-barang bagus tentang baju, karena kita sering membeli baju. Contoh lainnya itu dalam makanan online. Nah, semisalnya kita sering memesan pizza atau burger, nanti setelah sekian lama, kita ingin memesan lagi, nanti akan direkomendasikan menu burger dan pizza yang baru. Contohnya lagi sederhana seperti YouTube. Misalnya kita sering melihat video-video action atau video-video lucu. Nanti di beranda tersebut, YouTube akan menampilkan atau merekomendasikan video-video yang lucu atau video-video action. Nah, dari history-history kita tersebut, machine learning ini belajar apa yang sering kita lakukan atau dari historis kita, machine learning itu akan belajar sendiri dan merekomendasikan apa yang sedang kita butuhkan. Nah, bagaimana sih cara kerja dari machine learning ini?
Yang pertama itu ada pembelajaran dari data, yaitu sistem memberikan sejumlah data untuk dianalisis, bisa berupa data baru atau data historis. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya nih kita ingin memberikan sejumlah data, misalnya ingin berupa data baru. Kita ingin menambahkan data baru, misalnya ada dua jenis kucing, kucing Anggora dan kucing kampung. Nanti si AI atau machine learning ini bakal belajar atau mencari pembedaan antara kucing kampung dan kucing Anggora tersebut, atau melalui historis. Seperti yang sudah saya jelaskan di contohnya, misalnya kita sering memesan makanan, pizza atau burger nih. Nah, nanti misalnya kalau kita ingin memesan lagi, dari historis kita tersebut, si machine learning ini sudah belajar bahwa kita sering memesan burger atau pizza. Nanti di aplikasi tersebut bakal menampilkan atau merekomendasikan pizza atau burger. Nah, selanjutnya yang kedua cara kerja machine learning itu yaitu identifikasi pola. Algoritma machine learning ini mengidentifikasi pola dan hubungan yang tersembunyi dalam data tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu penciptaan model. Berdasarkan pola yang telah kita tentukan tadi, sistem membangun model. Model ini kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi penciptaan model ini misalnya kita ingin menambahkan foto kucing atau anjing, nanti si sistem ini bakal membuat prediksi atau klasifikasi untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada optimasi. Setelah kita melakukan optimasi pola, penciptaan model, dan lain-lainnya, selanjutnya di machine learning ini dia akan melakukan optimasi. Model atau foto yang kita kirim-kirim tadi, itu terus dievaluasi dan disesuaikan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi prediksi. Seringkali melalui proses berulang. Nah, apa aja sih yang dipelajari di machine learning ini? Yang pertama itu ada dasar-dasar machine learning. Yang kedua itu matematika dan statistik. Kenapa? Karena di machine learning ini kita menggunakan bahasa Python dalam mengodingnya. Nanti itu datanya itu berupa matematika dan statistika. Selanjutnya yang dipelajari di machine learning itu yang ketiga yaitu pengolahan data. Yang keempat algoritmanya. Bagaimana algoritmanya dari atas sampai bawah. Selanjutnya yang kelima itu deep learning. Deep learning itu bagaimana cara machine learning ini belajar lebih dalam tentang informasi atau pola yang telah kita berikan tadi. Selanjutnya yang keenam itu evaluasi model. Seperti yang terakhir tadi, model-model yang sudah kita kasih tadi, itu bakal dievaluasi oleh si machine learning atau AI ini. Nanti itu bakal ditindaklanjuti atau di data lebih spesifik untuk mengurangi kesalahan. Nah, apa sih hubungan aljabar dengan machine learning ini? Sini kita memiliki perbedaan. Sini kita memiliki sebuah tabel di mana operasi machine learning itu kan ada yang dari menghitung data dari neuron, habis itu menghitung gradien untuk optimasi, transformasi data, dan PCA. Nah, misalnya kita ingin menghitung data dari neuron, itu konsep aljabar yang digunakan yaitu perkalian matriks dan vektor. Karena nanti data itu bakal berupa matriks dan vektor. Nanti otomatis si machine learning itu bakal belajar mengolah datanya. Selanjutnya yaitu menghitung gradien untuk optimasi. Konsep aljabar yang digunakan yaitu transpose dan turunan vektor. Yang ketiga itu transformasi data seperti rotasi atau scaling. Konsep aljabar yang digunakan yaitu transformasi linear. Selanjutnya di operasi machine learning kita mengenal namanya PCA, Principal Component Analysis, di mana nanti ini si machine learning ini atau AI bakal menganalisis data-data yang kita berikan. Itu konsep aljabar yang digunakan yaitu agent vector dan agent value. Nah, banyak sekali kan manfaat atau hal yang dapat kita pelajari di machine learning ini. Nah, mungkin machine learning ini dapat membantu kita di kemudian hari. Contohnya seperti di bidang mesin, saya kan sebagai mahasiswa jurusan teknik mesin, itu mungkin bakal memakai machine learning ini untuk menganalisa bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap mesin. Misalnya terjadi kerusakan pada bearing atau semacamnya. Nanti kita bakal ngasih data, nanti machine learning atau AI tersebut bakal belajar mengolah data tersebut, bagian mana yang rusaknya, bagaimana frekuensinya, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.